Perkenalkan, nama saya Elsa Putri dari kelas 10 PPK 3. Di sini saya akan mengulang materi yang telah diajarkan oleh Ibu Fauza, yaitu gejala alam biotik dan abiotik, mitigasi bencana alam, dan juga simbiosis. Yang pertama, gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam biotik adalah gejala alam yang disebabkan oleh makhluk hidup, seperti gerakan, berkembang biak, tumbuh, fotosintesis, dan peka terhadap rangsangan. Yang kedua adalah gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan peristiwa yang terjadi pada benda yang tak hidup, seperti air, oksigen, dan juga tanah. Gejala alam biotik berkaitan dengan sifat fisik dan sifat kimia di luar makhluk hidup, seperti ledakan, erosi, hujan, dan juga pelapukan. Kedua adalah mitigasi bencana alam. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan untuk mengenali risiko bencana, perencanaan, penangguhan, dan sebagainya. Langkah-langkah mitigasi yaitu pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kedua, pemantauan terhadap penggunaan sistem teknologi. Yang ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh mitigasi yaitu penghijauan hutan, penanaman pohon bakau, dan juga pembuatan bangunan anti gempa. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang akan kita bahas yang pertama kali adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua organisme yang sama-sama mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut, seperti kupu-kupu dan juga bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan nektar, sedangkan bunga akan terbantu dalam proses penyerbukannya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah adalah hubungan antara dua individu atau dua organisme yang satu mendapatkan keuntungan dan satu tidak mendapat keuntungan, seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk yang mengambil darah manusia akan mendapat keuntungan, sedangkan manusia akan mendapat kerugian akibat aktivitas dari nyamuk tersebut. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang satu mendapat keuntungan dan yang satu lagi tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian, seperti bunga anggrek dan juga pohon mangga. Bunga anggrek akan mendapat zona nyaman seperti sinar matahari dan juga air, sedangkan pohon mangga tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih.